Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, semuanya sehat dan suasana hatinya menyenangkan. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bu Alfi ucapkan selamat datang di PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Mapel Matematika kelas 8 Senin 10 Agustus 2020. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bu Alfi lanjut materi berikutnya, kita bahas dulu ya evaluasi pola bilangan pada pertemuan hari Senin 27 Juli 2020. Ini pertemuan 2 minggu yang lalu karena seminggu yang lalu kita tidak ada latihan ya, hanya asyik bermain game aritmetika saja. Ini sebagai feedback, umpan balik bahwa latihan adik-adik semua sudah Bu Alfi koreksi untuk kelas super 8F dan 8G. Alhamdulillah ada yang memperoleh nilai 100 karena memang benar semua di setiap langkah penyelesaiannya. Nanti akan Bu Alfi umumkan siapa saja yang meraih nilai tertinggi baik evaluasi maupun game aritmetikanya. Oke, kita mulai saja pembahasan soal yang pertama. Kemarin soalnya perhatikan pola pada batang korek api berikut. Ini ya, disajikan gambarnya seperti ini. Perhatikan perintahnya, tentukan rumus suku ke N, UN, dan suku ke 10 atau U10. Nah, itu banyak yang ngerjakan langsung jujuk suku ke 10. Padahal untuk mencari suku ke 10 atau UN U10 itu harus bisa menentukan rumus suku ke N-nya dulu. Oke, langsung saja kita hitung. Gambar pertama berarti suku pertama banyak batang korek apinya ada 6. Gambar kedua berarti suku kedua banyak batang korek apinya ada 11. Gambar ketiga berarti suku ketiga banyak batang korek apinya ada 16. Kemarin masih ada yang kurang teliti dalam menghitung batang korek api. Suku ketiganya kemarin banyak yang menuliskan 15. Gambar keempat berarti suku keempatnya banyak batang korek api ada 21. Dari barisan 6, 11, 16, 21 ini kalau kita teruskan berarti 6 ke 11 itu nambah 5. Dari 11 ke 16 juga nambah 5. Dari 16 ke 21 nambah 5 juga. Berarti UN-nya karena nambah 5 maka 5N. Kemudian dari 6 ke 5 berarti plus. Kita masukkan selisihnya nih ya, 6 dikurangi 5, 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Maka akan diperoleh 5N plus 1. Sehingga rumus suku ke N atau UN-nya adalah 5N plus 1.
Nah, untuk mengetahui apakah rumus kita itu sudah benar atau belum, kita bisa lakukan cross check secara langsung. Gimana caranya? Dengan memasukkan nilai N-nya ke dalam rumus yang sudah kita temukan tadi. Nih ya, kita cek apakah nilai yang di sini benar atau tidak. U1 berarti kalau N-nya 1 diganti 1. 5N, 5 dikali 1 tambah 1 ketemunya 6, sudah benar ya, di sini juga 6. U2 juga begitu, N-nya tinggal diganti 2. Kalau N-nya diganti 2, 5 kali 2, 10 tambah 1 berarti 11. Ternyata pola di sini juga sama 11. Kita cek apakah U3 juga sama. Kalau U3 berarti N-nya diganti 3, 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Ternyata di pola gambar ini pun juga sama. Nah, kalau rumus UN-nya sudah ketemu, baru langkah selanjutnya kita cari suku ke 10-nya, sesuai dengan perintah di contoh soal tadi. Maka kita tinggal substitusi aja, kita ganti nilai N dengan 10. Maka akan diperoleh nilai UN-nya 5 kali 10 tambah 1, 5 kali 10, 50 tambah 1, 51. Jadi hasilnya adalah 51. Berarti banyak batang korek api pada pola ke-10 atau suku ke-10 ada 51 batang. Ketemu deh, nggak sulit kan? Oke, sekarang masuk pembahasan soal yang kedua. Perhatikan pola susunan bangun persegi berikut. Nih ya gambarnya. Perintahnya tentukan rumus suku ke N atau UN dan suku ke-15 atau U15. Ini kalau adik-adik perhatikan, memang gambar polanya berbeda, tetapi sebenarnya bisa dikerjakan dengan cara yang sama. Kemarin soal nomor 2 ini hampir semuanya menjawab benar. Oke, untuk lebih jelasnya kita analisis satu persatu ya. Gambar pertama berarti suku pertama banyak bangun perseginya ada 1. Gambar kedua berarti suku kedua banyak bangun perseginya ada 3. Gambar ketiga berarti suku ketiga banyak bangun perseginya ada 6. Gambar terakhir, gambar keempat berarti suku keempat banyak bangun perseginya ada 10. Nah, dari barisan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya, kalau kita perhatikan ini merupakan pola bilangan segi 3. Sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama ya ciri-cirinya. Soal ini sebenarnya saya buat pengecoh, gambarnya bangun persegi tapi pola bilangannya adalah segitiga. Ini juga termasuk salah satu cara untuk melatih ketelitian juga. Berarti karena merupakan pola bilangan segitiga, maka rumus UN-nya ingat ya, jangan sampai lupa ya, kemarin pertemuan pertama sudah saya jelaskan kupas tuntas tentang macam-macam pola bilangan. Nah, rumus UN-nya masih ingat ya? Nih, rumus UN-nya adalah N/2 dikali N plus 1. Biar nggak penasaran bisa di cross check juga U1 sampai U4-nya. Benar nggak nilainya sama dengan gambarnya? Kita cek ya. Kalau U1 berarti N diganti 1. 1 dikali 1 tambah 1 ketemu hasilnya 1. Sama ya. U2 juga gitu. N-nya tinggal ganti 2. 2 tambah 1 3. Ini 2 dibagi 2 1 tinggal 3. Kemudian U3, N-nya tinggal ganti 3, 3 tambah 1, 4, 4 kali 3, 12, dibagi 2, 6. Ternyata benar semua, sehingga bisa kita dapatkan suku ke-15 atau U15, kita tinggal substitusi nilai N sama dengan 15 ke dalam rumus pola bilangan segitiga. Kita masukkan. Nah, N-nya diganti 15, 15 tambah 1, 16, 16 dibagi 2, 8, 8 dikali 15 ketemu hasil akhirnya 120. Sekarang masuk pembahasan soal yang ketiga. Perhatikan pola bilangan berikut. Nih ya gambarnya. Perintahnya tentukan rumus suku ke N dan suku ke 11 atau U11. Oke, gambar pertama berarti suku pertama banyak bulatan lingkarannya ada 1. Gambar kedua berarti suku kedua banyak bulatan lingkarannya ada 5. Gambar ketiga berarti suku ketiga banyak bulatan lingkarannya ada 9. Dan gambar terakhir berarti suku keempat banyak bulatan lingkarannya ada 13. Nah, dari barisan bilangan 1, 5, 9, 13 ini kalau kita teruskan berarti dari 1 ke 5 itu nambah berapa? Nambah
4. Dari 5 ke 9 juga nambah 4. Dari 9 ke 13 ternyata nambah 4 juga. Berarti UN-nya karena nambah 4, maka Balfi pakai cara yang kedua ya, langsung 4N. Kemudian dari 1 ke 4, nih ya, dari 1 ke 4 kita hubungkan pakai tanda plus, kemudian kita masukkan selisihnya, 1 dikurangi 4, ketemu negatif 3. Di sini ada operasi penjumlahan dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Maka diperoleh 4N negatif 3 karena positif dikali negatif. Sehingga rumus suku ke N-nya atau UN-nya adalah 4N dikurangi 3. Coba kita cross check secara langsung. U1 berarti N-nya diganti 1, kita masukkan ke dalam rumus suku ke N yang sudah kita peroleh menjadi 4 dikali 1 dikurangi 3. 4 dikali 1 4 dikurangi 3 ketemu 1. Benar ya, di sini polanya juga 1. Kemudian masukkan N sama dengan 2, berarti N-nya diganti 2. 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dikurangi 3 ketemunya 5. Benar, di sini juga 5. Lanjut lagi kalau N-nya sama dengan 3, berarti 4 kali 3, 12 dikurangi 3, 9. Di sini juga 9. Ini N yang terakhir, N sama dengan 4, berarti 4 kali 4, 16 dikurangi 3, ketemu 13. Ternyata benar semua, sama ya polanya. Karena tadi perintahnya diminta untuk mencari suku ke-11, maka kita tinggal ganti saja N-nya sama dengan 11. Kita masukkan ke rumus suku ke N yang sudah kita peroleh tadi. Jadi 4 kali 11 44 dikurangi 3 ketemu 41. Untuk pembahasan soal yang keempat, perhatikan pola gambar bangun persegi berikut. Ini disajikan gambarnya seperti yang tampak pada layar. Perintahnya, tentukan rumus suku ke N atau UN dan suku ke 100 atau U100. Gambar pertama berarti suku pertama banyak bangun perseginya ada 1. Gambar kedua berarti suku kedua banyak bangun perseginya ada 4. Gambar ketiga berarti suku ketiga banyak bangun perseginya ada 9. Dan suku keempat pada gambar yang keempat ini banyak bangun perseginya ada 16. Nah, dari barisan bilangan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya, kalau kita perhatikan ini merupakan pola bilangan persegi. Sudah saya jelaskan juga ciri-cirinya pada pertemuan pertama ya. Nah, ini suku pertama berarti N-nya sama dengan 1. 1 itu diperoleh dari 1 kuadrat, 4 itu diperoleh dari 2 kuadrat. Kalau N-nya 3 berarti 9 itu diperoleh dari 3 kuadrat. Kalau N-nya 4 berarti 16 itu diperoleh dari 4 kuadrat. Karena merupakan pola bilangan persegi, maka rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Sebenarnya dari sini sudah terlihat ya polanya. Sehingga bisa kita dapatkan suku ke 100 atau U100-nya adalah 100 kuadrat karena N kuadrat. 100 kuadrat, 100 kali 100, nolnya ada 4 berarti hasil akhirnya 10.000. Oke, menuju pembahasan soal yang terakhir. Kalau soal nomor 1 sampai 4 tadi adalah untuk mengukur pengetahuan adik-adik semua. Nah, untuk soal yang kelima ini khusus untuk mengukur keterampilan adik-adik. Soalnya seperti itu ya. Fokus pada yang diketahui apa dan perintahnya diminta mencari apa. Tentukan banyak sisi kayu yang harus dibuat, bukan sisi pintu kawatnya ya. Oke, kita analisis bersama-sama. Gambar pertama, banyak sisi kayunya ada 5. Gambar kedua, banyak sisi kayunya ada 9. Di soal ada kalimat dan seterusnya. Nah, dari 5, 9 kalau kita teruskan, berarti dari 5 ke 9 itu nambah 4. Dari 9 ditambah 4 menjadi 13 dan seterusnya. Berarti UN-nya karena nambah 4 maka Balfi gunakan cara yang kedua jadi 4N. Nah, ini selisihnya kita masukkan 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 ketemu 1, jadi rumus suku ke N-nya langsung bisa ketemu 4N plus 1. Jadi banyak sisi pintu kawat itu adalah N-nya, maka banyak sisi kayu yang harus dibuat adalah 4N plus 1. Kemarin banyak yang gagal fokus ya, padahal yang ditanyakan banyaknya sisi kayu bukan kawatnya.
Oke. Itu tadi pembahasan kita terkait evaluasi pada hari Senin 27 Juli 2020. Sesuai janji Bu Alfi di awal pembelajaran tadi, akan saya umumkan siapa sih peraih nilai tertinggi dari evaluasi pola bilangan 2 kemarin, dan siapa juga yang bisa mengalahkan Bu Alfi dalam bermain game aritmetika pada pola bilangan ketiga. Ini dia hasilnya. Bu Alfi ucapkan selamat ya kepada Ananda Laurencia Novitarini atau yang akrab kita sapa dengan Mbak Sasa, dan Mbak Ezi Safety Perlina. Mbak Ezi ini tulisannya bagus sekali kayak mesin komputer, rapi banget. Nah, Ananda berdua ini dari kelas Super 8F dapat nilai tertinggi 100 karena memang analisisnya benar semua. Sudah saya koreksi 2 kali. Kemudian dari kelas Super 8G yang dapat nilai tertinggi adalah Ananda Salma Karismanda Putri. Nah, meskipun Bu Alfi baru kenal karena Mbak Salma ini adalah siswa baru ya, pindahan dari Sidoarjo, tapi ternyata nggak mau kalah juga dengan teman-teman yang lain. Bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Terbukti dapat nilai tertinggi di kelas Super 8G. Nilainya nyaris sempurna, 99. Hanya kurang teliti 1 langkah saja. Yang lainnya sudah benar. Kemudian peraih skor tertinggi dalam game aritmatika pola bilangan 3 adalah Mbak Nikita Fatimah Azahra dari kelas unggulan 8 Do. Skornya menang telak 1824. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi evaluasi pola bilangan 2 dan game aritmetika pola bilangan 3. Sekilas akan saya tampilkan ya. Ini hasilnya. Nah, ini top skornya Mbak Nikita Fatimah Az-Zahra 1824. Ini ya, 3 peringkat teratas. Sebenarnya game ini isinya juga tentang materi pembelajaran. Jadi melatih kecepatan dan kebenaran ketepatan dalam menjawab. Ini ya peringkat teratasnya. Oke, selamat. Semoga yang meraih nilai tertinggi bisa menginspirasi teman-teman yang lain agar termotivasi dalam belajar matematika. Oke, pada pertemuan pagi ini kita masih membahas tentang bab 1 pola bilangan, tetapi dengan fokus materi yang berbeda, yaitu membahas soal penerapan barisan dan deret aritmetika. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, karena nanti akan ada game lagi dan feedback dari apa yang sudah Bu Alfi jelaskan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita akan bahas soal seputar menentukan barisan aritmetika. Yang kedua, pembahasan soal tentang menentukan beda dari barisan aritmetika. Yang ketiga, pembahasan soal tentang menentukan suku ke N barisan aritmetika. Dan yang terakhir, kita akan mengupas soal-soal penerapan dalam barisan dan deret aritmetika. Oke, langsung masuk saja tujuan kita yang pertama, pembahasan soal tentang menentukan barisan aritmetika. Di antara barisan berikut, yang bukan merupakan barisan aritmetika adalah, nih ya, pola barisannya saya munculkan semua 1 sampai 5. Kata kuncinya adalah bukan dan barisan aritmetika. Cirinya barisan aritmetika itu kemarin sudah saya jelaskan apa, yo masih ingat enggak? Iya, barisan aritmetika itu punya ciri khusus, beda atau selisihnya sama. Berarti nanti kita akan cari beda atau selisihnya yang tidak sama, karena perintahnya diminta mencari yang bukan merupakan barisan aritmetika. Oke, kita cek satu persatu ya. Kita mulai dari barisan yang pertama. Barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, kalau kita lihat selisihnya dari U2 dikurangi U1, 5 kurangi 2 diperoleh 3. Dari 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 11 dikurangi 8 hasilnya juga 3. 14 dikurangi 11 hasilnya juga 3 juga. Dari sini sudah bisa terlihat bahwa bedanya itu
adalah sama, punya selisih 3 semua. Maka barisan ini merupakan barisan aritmetika. Nah, kalau nanti ditanyakan suku berikutnya gimana? Tinggal 14 ditambah 3 aja, jadi 17. Oke, barisan bilangan berikutnya negatif 10, negatif 5, 0, 5 dan seterusnya. Kita cek beda atau selisihnya. Negatif 5 dikurangi negatif 10, jadi negatif 5 ditambah 10, ketemu 5. 0 dikurangi negatif 5, jadi 0 ditambah 5, ketemu 5. 5 dikurangi 0 juga 5. Dari sini juga terlihat bedanya sama. Kalau sama berarti dia termasuk barisan aritmetika. Nah, kalau ditanya suku berikutnya gimana? Ya tinggal nambah 5. 5 tambah 5 ketemu 10. Langsung masuk barisan bilangan berikutnya 27, 21, 15, 9 dan seterusnya. Kalau kita cek beda atau selisihnya 21 dikurangi 27 ketemu negatif 6. 15 dikurangi 21 juga ketemu negatif 6. 9 dikurangi 15 juga sama, ketemu negatif 6. Dari sini pun juga terlihat bahwa beda atau selisihnya juga sama, yaitu negatif 6. Kalau beda dan selisihnya sama, berarti dia bisa dikatakan barisan aritmetika. Kalau disuruh menentukan suku berikutnya, tinggal dikurangi 6 saja. 6 dikurangi 6, suku berikutnya adalah 3. Kemudian barisan bilangan yang keempat, 0, setengah, 1, 3/2 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cek, setengah dikurangi 0, hasilnya setengah. 1 dikurangi setengah, hasilnya juga setengah. 3/2 dikurangi 1 juga setengah. Bedanya berarti sama, semuanya setengah. Kalau bedanya sama berarti ini juga merupakan barisan aritmetika. Jadi aritmetika itu tidak selalu bilangan bulat terus ya, bisa jadi pecahan juga. Yang terpenting di sini bedanya selalu sama, maka dia pasti bilangan aritmetika. Nah, kalau misal diminta melanjutkan suku berikutnya berarti tinggal nambah setengah aja. 3/2 ditambah setengah kan 4/2. 4/2 hasilnya sama dengan 2. Kita masuk barisan bilangan yang terakhir, 17, 21, 25, dan 30. Kita cek satu persatu, 21 dikurangi 17 untuk mengetahui bedanya ketemu 4. 25 dikurangi 21 ketemu 4. Nah, yang terakhir ini, 30 dikurangi 25 ketemunya 5. Nah, dari sini pun sudah terlihat jelas kalau bedanya itu berubah dari 4 menjadi 5. Padahal ciri barisan aritmatika itu dia punya beda atau selisih yang sama. Otomatis jawaban yang bukan merupakan barisan aritmetika adalah jawaban yang nomor 5 ini. Masuk tujuan kita yang kedua, menentukan beda barisan aritmetika. Di antara barisan aritmetika berikut yang memiliki beda negatif 3 yang mana saja? A, B, C, atau yang D. Oke, kita cek dulu ya. Yang pertama barisan bilangan 3, 6, 9, 12. Dari sini sudah terlihat jelas ya bedanya. 6 dikurangi 3 ketemu 3, berarti B sama dengan 3. Tadi yang ditanyakan bedanya negatif 3, berarti A bukan ya. Lanjut, negatif 7 dikurangi negatif 10 ketemunya 3, bukan juga. Karena bedanya positif 3, yang ditanyakan beda negatif 3. Barisan bilangan berikutnya 13, 10, 7, 4. 10 dikurangi 13. Nah, ini sudah terlihat bedanya adalah negatif 3. Untuk lebih memastikan apakah jawabannya benar yang B, kita cek dulu yang D. Barisan bilangannya 0, 1/3, 2/3, 1 dan seterusnya. Ini terlihat jelas bahwa bedanya 1/3. So, karena yang diminta bedanya adalah negatif 3, maka jawabannya adalah yang B. Bravo. Oke, lanjut tujuan kita yang ketiga, menentukan suku ke N barisan aritmetika. Dengan soal suku ke N pada barisan 4, 11, 18, 25 adalah, untuk menentukan suku ke N, kita butuh A dan B-nya. Kita catat dulu ya informasi pentingnya.
A-nya sama dengan angka pertama, yaitu 4. Bedanya kita bisa cek selisihnya. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Jadi bedanya adalah 7. Udah, itu aja yang kita butuhkan untuk menentukan suku ke N. Jadi nanti UN sama dengan A-nya 4 tambah N dikurangi 1 ditambah bedanya tuh 7. Diperoleh hasil 4. Nah, ini kita jabarkan dulu. N dikali 7 jadinya 7N. Negatif 1 dikali 7 hasilnya negatif 7. Dari sini kita bisa sederhanakan 4 dikurangi 7 ketemu negatif 3. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 7N dikurangi 3. Jawabannya berarti yang benar adalah yang C, Cantika. Lanjut lagi soal nomor 4. Pada barisan bilangan 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya, suku ke-20 adalah berapa? Gitu ya pertanyaannya. Oke, seperti biasa, kalau kita mencari suku ke N, maka kita cari dulu A dan B-nya. A-nya berarti suku pertama yang muncul pada barisan itu, ketemu A sama dengan 8. Dan bedanya adalah selisih suku kedua dikurangi suku pertama atau ketiga dikurangi suku kedua. Kita bisa cek dari yang bilangan terkecil ini. 12 dikurangi 8, berarti ketemunya 4, maka B sama dengan 4. Yang ditanya adalah suku ke-20, maka U20 kita tinggal ganti N sama dengan 20 ke dalam rumus suku ke N-nya. 8 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 4. 20 kurangi 1 19, 19 dikali 4 ketemu 76, 76 ditambah 8 hasil akhirnya sehingga diperoleh 84. Maka jawaban nomor 4 ini adalah yang C, Cantika lagi. Lanjut ke soal nomor 5. Pada suatu barisan aritmetika, suku pertama adalah 5 dan suku keempat adalah 14. Suku ke-10 barisan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kan suku pertamanya sudah ada, tetapi bedanya belum diketahui. Maka untuk mencari bedanya, kita bisa gunakan clue dari suku keempat yang ada pada soal yang diketahui. Nah, ini ya, karena suku keempatnya di soal diketahui sama dengan 14, kita bisa masukkan ke sini. U4 berarti 14, 5 tambah N, N-nya 4 dikurangi 1, bedanya mau kita cari. Dengan operasi bilangan kita bisa peroleh hasil 14 dikurangi 5 sama dengan 3B. 14 dikurangi 5 ketemu 9. 9 dibagi 3 berarti bedanya kita dapatkan sama dengan 3. Nah, sekarang yang mau dicari suku ke-10, kita tinggal mensubstitusi saja nilai N sama dengan 10 ke rumus suku ke N-nya. Kita ganti N sama dengan 10. 5 tambah 10 dikurangi 1 dikali B, bedanya sudah ketemu 3, kita tinggal masukkan. 10 kurangi 1 9, 9 dikali 3 27, 27 ditambah 5 32. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah C lagi, Cantika. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jumlah 10 bilangan deret aritmatika 415 dan suku pertamanya 19. Suku terakhir adalah berapa? Kita catat infonya dulu ya. Jumlah berarti di sini S 10-nya diketahui 415. Suku pertama berarti A-nya sama dengan 19. Yang ditanyakan adalah suku ke N, berarti UN. Oke, kita tinggal masukkan saja nilai N sama dengan 10. Ketemu 10 dibagi 2, A-nya tadi sudah ada 19. U10 yang mau kita cari. Nah, ini dengan operasi bilangan, ruas kirinya 415 dikali 2, itu hasilnya 830. Dibagi 10 berarti tinggal 83.
83 dengan operasi bilangan ini kita pindah ruas, 83 dikurangi 19 ketemu 64. Jadi jawabannya untuk suku ke N-nya adalah 64. Ada enggak jawabannya? Ada ya? Ini ya, berarti A, Alfi. Lanjut lagi soal nomor 7. Pada barisan bilangan 20, 15, 10, 5 dan seterusnya, suku ke-15-nya adalah berapa? Yang ditanyakan suku ke-15. Oke, kita catat dulu informasi pentingnya. Suku pertamanya berarti angka yang muncul pada barisan paling awal, berarti 20. A-nya sama dengan 20. Beda atau selisihnya 15 dikurangi 20 ketemu negatif 5, berarti B sama dengan negatif 5. Yang ditanyakan suku ke-15 berarti U15. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus suku ke N. U15 berarti N-nya diganti 15, A-nya tadi sudah ada 20, bedanya sudah ada negatif 5. Kita tinggal menyelesaikan dengan menggunakan operasi bilangan. 15 dikurangi 1 ketemu 14, 14 dikali negatif 5 ketemu negatif 70, negatif 70 ditambah 20, hasil akhirnya ketemu negatif 50. Jadi jawaban soal nomor 7 ini adalah B. Bravo. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan soal cerita dalam barisan dan deret aritmetika. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal cerita, barisan dan deret aritmetika, tentunya kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu UN sama dengan A plus N dikurang 1 kali B dan SN sama dengan N per 2 A plus UN. Selain itu, ada beberapa langkah yang bisa membantu dalam menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, menulis urutan atau pemisalan dari soal, tentunya dengan berdasarkan kaidah dari barisan aritmetika. Kemudian langkah kedua, kita akan buat persamaan karena biasanya terdiri dari 2 kalimat ya soalnya itu. Kemudian langkah ketiga mencari nilai A dan B, karena ini penting dalam menyelesaikan soal barisan aritmetika. Dan yang terakhir menyelesaikan atau menjawab pertanyaan itu sendiri. Sekarang kita masuk contoh soal cerita dari barisan aritmetika. Ini penerapan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi soalnya yang pertama, pada bulan Mei 2019 Bu Alfi menabung sebesar Rp1.500.000 di suatu bank. Setiap bulan Bu Alfi selalu menabung sebesar 300.000 lebih besar dari bulan sebelumnya sampai bulan Desember 2020. Tentukan jumlah tabungan yang harus disetor Bu Alfi pada bulan Agustus 2020 ini. Nah, jadi kata kuncinya tadi Bu Alfi menabung 300.000 lebih besar dari sebelumnya. Otomatis ini masuk barisan aritmetika. Karena tabungannya naik terus 300.000 tiap bulannya. So, kita catat informasi pentingnya. Suku pertama itu sama dengan tabungan pertama, berarti A sama dengan 1.500.000. Kemudian bedanya itu sama dengan kenaikan tabungannya tadi, kenaikannya ini ya, berarti B sama dengan 300.000. Nah, yang ditanya berapa tabungan yang harus disetor pada bulan Agustus 2020, berarti dari bulan Mei 2019 sampai Agustus 2020 itu ada 16 bulan. Jadi N-nya nanti 16. Maka kita tinggal masukkan suku ke-16 berarti N-nya diganti 16. Kita masukkan A-nya 1.500.000 ditambah N-nya 16 dikurangi 1 dikali
bedanya tadi 300.000. 16 dikurangi 1, 15. 15 dikali 300.000, 4.500.000. 4.500.000 ditambah 1.500.000 ketemunya 6 juta. Jadi tabungan Bu Alfi adalah 6 juta pada bulan Agustus 2020. Otomatis jawabannya adalah D, delta. Oke, lanjut soal nomor 9. Sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmetika. Panjang potongan besi terpendek 12 desimeter dan yang terpanjang 24 desimeter. Panjang besi sebelum dipotong adalah berapa? Oke, ini adalah soal cerita tentang penerapan deret aritmetika. Kenapa ya kok deret? Karena yang ditanya panjang besi sebelum dipotong, berarti kan panjang besi mula-mula. Jadi kita tambahin panjang besi pertama, tambah yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Ingat ya, karena ditambahin berarti dia termasuk deret. Makanya yang dipakai adalah rumus SN. Sekarang kita masukkan informasi pentingnya. Yang terpendek tadi berarti suku pertamanya adalah 12, maka A sama dengan 12. Yang terpanjang ini berarti suku ke N-nya. Karena ini ada 5 bagian berarti N-nya sama dengan 5, berarti U5-nya sama dengan 24. Sudah bisa kita cari SN-nya, kita tinggal substitusi N sama dengan 5. 5 per 2, karena A-nya 12 kita tinggal masukkan, UN-nya berarti U5 24, 12 tambah 24 36, 36 dibagi 2 18, dikali 5 ketemu 90 desimeter. Soalnya seperti ini berarti panjang besi mula-mula adalah 90 desimeter. Jawabannya yang benar adalah D, delta. Oke, kita masuk soal yang terakhir, nomor 10. Di ruang multimedia sekolah terdapat 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 10 kursi. Baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Banyak seluruh kursi di ruang multimedia tersebut ada berapa? Karena yang ditanya seluruh kursi, berarti kita jumlahin itu semua kursi dari barisan pertama sampai barisan ke-15. Ingat, kalau kita tambahin berarti kita pakai rumus SN. Makanya di sini saya sudah siapkan rumus SN-nya. Oke, kita catat dulu informasi pentingnya. Baris pertama berarti kan A. A-nya sama dengan 10. Terus di soal bertambah 2 kursi terus. Maka bedanya adalah 2, B sama dengan 2. Yang ditanya jumlah seluruh, karena di ruang multimedia ada 15 kursi, berarti jumlah seluruhnya otomatis S15 yang dicari. Oke, kita masukkan ke rumus SN-nya. Karena informasi penting di sini memuat A dan B, berarti SN-nya kita gunakan yang ada nilai A dan B-nya. Oke, kita tinggal masukkan N sama dengan 15 menjadi 15 per 2 dikali 2A, A-nya 10 ditambah N-nya 15 dikurangi 1, bedanya 2. Dengan operasi bilangan kita peroleh hasil seperti ini ya. 2 kali 10, 20, 15 kurangi 1, 14, 14 dikali 2 hasilnya 28, 28 ditambah 20 ketemu 48, 48 dibagi 2 dan dikali 15 ketemu hasil akhirnya 360. So, banyak seluruh kursi di ruang multimedia tersebut adalah 360 kursi. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A. Alfi lagi. Oke, itu tadi pembahasan soal-soal barisan dan deret aritmetika pada pertemuan hari ini. Masih tetap sama, setiap harinya akan selalu hadir game menarik yang bisa kalian mainkan.
Belajar seasyik bermain. Silahkan dicoba keseruannya ya. Kali ini dengan konteks yang berbeda dan variasi game yang berbeda juga. Caranya silahkan join di link yang sudah saya share di grup WA setelah pembelajaran ini. Kemudian karena tadi contoh soal cerita penerapan kontekstualnya ada 3 nomor, maka untuk evaluasi hari ini ada 3 soal saja. Karena matematika itu bukan materi hafalan ya adik-adik. Lancar tidaknya kita belajar matematika itu tergantung seberapa besar intensitas kita dalam berlatih. Jadi meskipun hanya 3 soal saja, kita coba untuk tetap semangat berlatih. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan keempat ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana anak-anakku semua? Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan Bu Alfi. Kalaupun kalian merasa ada materi yang terlewatkan atau kurang jelas, bisa kok melihat kembali video hasil streaming live pagi ini secara offline di FB-nya SMP Al-Huda maupun di channel YouTube-nya SMP Al-Huda. Karena akan terrecord otomatis pada sistem. Jadi jangan khawatir, rekamannya bisa kalian putar atau tonton berulang-ulang. Dan jika ada masalah atau kendala dalam belajar, kalian bisa langsung menghubungi Bu Alfi maupun Bapak Ibu Guru Matematika yang lain. Ada Bu Amining Rohmah, Bu Lailin Nafi'ah, maupun Pak Makmun Solehudin. Bisa melalui Japri WA. Tetap semangat belajar adik-adikku semua. SMP Al-Huda Kota Kediri meretas kualitas, meniti prestasi, inovasi tiada henti. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.